Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Yang pertama kita kirimkan buat muallif buku ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Kemudian untuk diri kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, rezeki yang halalan thayyiban, dan yang paling penting kita semuanya masuk surga. Ala hazinni wa kullu niyatin sholihatin ila habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kajian kita masih yang berkaitan dengan doa atau zikir atau bacaan fis sabah wal masa, artinya pagi dan petang, ya, bacaan-bacaan atau apa-apa yang harus kita baca saat kita menghadapi di waktu pagi dan di waktu malam. Pada waktu pagi saat kita memulai hari kita, dan di waktu petang, waktu sore hari saat kita memulai malam kita. Kajian ini kita mulai dengan sama-sama kita membaca doa atau sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alaiha wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Barang siapa membaca doa ini pada pagi dan sore, insyaallah tergolong min ahlil jannah, dari ahli surga, atau kalau dia meninggal dicatat dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Makanya kita tidak lupa untuk kita mengucapkan atau membaca sayyidul istighfar, induk dari mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga saat kita menghadapi pagi dan pada petang, ya, dianjurkan untuk mengucapkan doa. Waraina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa ghairiha bil asanidi shahihah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu iza asbaha. Ini dari Sunan Abi Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan sanadnya sahih. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika datang di waktu pagi, sobahun, ya, fis sobah,
Allahumma bika asbahna, ya Allah, denganmu kami menghadapi pagi ini. Ya Allah, dengan rahmatmu kami memulai pagi kami. Wa bika amsayna, dan juga dengan rahmatmu kami memulai menghadapi atau melewati petang atau sore hari dalam rangka kita memulai malam kita. Wa bika nahya, dan juga hanya kepadamu atau karenamu kami kami hidup, kami menjalani kehidupan ini. Wa bika namut, dan kami juga karenamu ya Allah kami meninggal. Wa ilaikan nusur, dan hanya kepadamu kami dibangkitkan atau dikumpulkan di akhirat nanti. Qala Tirmizi haditsun hasan, hadis inilah hadis hasan. Artinya apa? Dengan kita sudah mengucapkan doa-doa atau zikir-zikir di waktu pagi dan petang, berarti semua kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Nasib kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah apa yang terjadi pada diri kita itu semuanya sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya yaitu waraina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza kana fi safarin wa ashara yaqulu samma asamin bihamdillah wa husni balahi alaina. Ini masih dari Abi Hurairah dalam bukunya Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW ketika keluar malam dan di waktu sahar itu waktu sahur ya, fi sahri ya, samma asamin bihamdillahi wa husni balai alaina. Rasulullah SAW mengucapkan samma asamiun, bahwa Allah mendengar apa yang kita ucapkan dengan memujinya. Wa husni balahi alaina, kemudian kita memohon husnul bala, artinya bala yang baik buat kita, bukan bala yang jelek atau yang buruk buat kita. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan alhamdulillah ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan apa yang kita ucapkan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar apa yang kita ucapkan itu. Sami Allahu liman hamida. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar kepada siapa-siapa yang mengucapkan alhamdulillah atau memujinya ya. Sami Allahu liman hamida. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang husnul bala. Artinya kalau ada al-bala atau ujian yang menimpa kita, itu dalam rangka untuk meningkatkan derajat kita, dalam rangka untuk mengangkat derajat kita, entah itu derajat sosial kita atau derajat kita baik itu yang berhubungan dengan manusia maupun derajat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan musibah-musibah yang ada atau dengan ujian-ujian yang ada, maka itu tandanya bahwa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tandanya kita akan naik tingkat atau naik derajat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan ujian atau memberikan al-bala atau musibah kepada hambanya kecuali hambanya itu bisa memikulnya dan bisa melewatinya atau bisa mengalaminya ya. Makanya kalau kita mendapatkan ujian atau kita mendapatkan musibah, kita jangan sampai kita memaki musibah itu, atau kita jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dengan musibah itu, dengan ujian itu, mungkin kita akan dihapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita misalkan orang tua yang sakit atau apa, itu mungkin untuk menghapus dosa-dosa buat anak-anak kita atau istri kita. Begitu juga kalau anak-anak kita ada yang sakit, mungkin juga itu untuk menghapus dosa-dosa untuk
orang tuanya. Jadi ada tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana sahibna, ya Allah, sertakanlah kami dalam rahmat-Mu ya Allah. Artinya jangan sampai kita hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hidup tanpa cahaya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup tanpa cahaya Allah, tanpa rahmat Allah, maka seperti orang yang hidup tanpa melihat atau dalam keadaan buta, dalam keadaan gelap gulita, tanpa bisa melihat mana yang depan, mana yang kiri, badan mana yang kanan. Begitulah orang-orang yang hidupnya tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa afdil alaina, ya Allah, utamakanlah kami dalam rahmat-Mu, utamakanlah kami di sisi-Mu. Wa idzan billahi minan nar, dan kemudian hindarilah atau selamatkanlah kami dari siksaan api neraka. Artinya dengan hal ini bahwa kita mengucapkan memuji Allah, kemudian menyucikan Allah, innallaha sami'un alim, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kita ucapkan dan kita kerjakan. Sehingga kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min khalfi nuran wa fi amami nuran wa fi fawqi nuran wa fi tahti nuran, Allahumma atini nuran. Ya Allah, jadikanlah dalam hati kami inilah cahaya. Kemudian pada pandangan kami ada cahaya, pada pendengaran kami ada cahaya, pada sekeliling kami ada cahaya. Ya Allah, berilah kami cahaya. Sehingga kemanapun kita pergi, maka kita dikelilingi oleh cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita setiap saat kita hidup selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka itu selalu husnuzon dan hidupnya selalu bahagia dan selalu ceria dalam setiap saat, ya, karena dia hidup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, waraina fi sahih Muslim an Abdullah bin Mas'ud qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza amsa qala, ya, amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini dari kitab Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW jika dia sudah menjelang sore, maka dia bilang atau dia ucapkan amsayna wa amsal mulku lillah, ya Allah, kami telah mengalami sore hari, kami telah bertemu dengan sore hari ini, ya Allah, limpahkanlah kami rahmat-rahmat-Mu ya Allah. Kemudian kerajaan di langit dan bumi ini lillahi ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, pergantian malam dan pergantian siang, siang ke malam, kemudian malam ke siang, itulah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada siang hari kita memulai aktivitas kita, dan mayoritas kita tidak ngantuk di siang hari. Dan tiba di malam hari adalah kita sudah berhenti dari pekerjaan-pekerjaan kita, dan mayoritas kita semuanya ngantuk di malam hari. Itu artinya kalau misalkan ada yang tidak ngantuk di malam hari, itu kasustik, ya. Tapi kebanyakan mayoritas manusia adalah di malam hari itu adalah ngantuk dan tidur, ya. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena salah satu tanda kebesaran Allah ta'ala itu adalah pergantian siang dan malam, ya. Kemudian lanjutkan, walhamdulillahi la ilaha illa wahdahu la syarikalah. Qala rawi
Lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbu as'aluka khaira ma fi hadzal lailah. Kemudian kita berdoa, ya. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal lailah. Ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah, memohon kepadamu Allah kebaikan-kebaikan yang terjadi pada malam ini. Wa khaira ma ba'daha, dan malam sesudahnya, ya. Wa udzubika min syarri ma fi hadzal lailah wa syarri ma ba'daha. Kemudian saya memohon kepadamu ya Allah, atau berlindung dari kejahatan-kejahatan atau dari kezaliman atau keburukan-keburukan yang terjadi pada malam hari ini, dan kejahatan-kejahatan atau keburukan pada malam sesudahnya. Artinya dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kebaikan yang terjadi pada malam hari. Misalnya, Allahumma inni as'aluka khair hadzal, ya Allah, saya memohon kebaikan pada malam ini, ya, dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, ya. Jangan sampai kita malam itu terjadi keburukan buat kita, buat keluarga kita dan anak-anak kita. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sofwan tadi subuh, banyak sekali musibah-musibah yang terjadi. Misalkan yang terjadi di Maroko sekarang, sudah berapa banyak yang meninggal dunia akibat dari musibah yang terjadi, yang menimpa itu. Nah, kita memohon kebaikan-kebaikan dan kita berlindung dari keburukan-keburukan yang terjadi pada malam atau daripada siang hari. Dengan kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun itu terjadi pada kita, baik itu kebaikan maupun keburukan yang terjadi pada kita, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Rabbi a'udzubika minal kasali wal harami wasu'il kibar. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas, ya. Ijhad wala tatakasal wala taksal, ya. Fadadamatul uqba lima yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dalam hal bekerja, dalam apa saja, jangan engkau bermalas-malasan. Karena fanadamatul uqba lima yatakasal, dan penyesalan-penyesalan itu datang terakhir, ya, bagi orang-orang yang malas, ya. Pasti penyesalan itu datang terakhir, bukan datang dari awal. Ya, makanya hari-hari kita semuanya kita penuhi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian juga kita berlindung dari penyakit al-haram, minal haram, penyakit pikun. Ya, sering kita lupa, dikit-dikit kita lupa. Kadang kunci kita tadi taruh di mana, ya? Atau kadang kita sudah pakai kaos kaki, ya, cari-cari kaos kaki di mana yang sebelahnya. Ternyata dia sudah pakai double ke kaos kakinya, sudah dua, ya. Atau dia cari kacamatanya, di mana kacamata saya? Ternyata kacamatanya taruh di kepalanya, ya. Itu semua kita terhindar. Atau misalkan kita sudah mulai lupa dengan doa-doa yang ada dalam ba'da sholat, atau bacaan-bacaan dalam sholat, atau ayat-ayat Al-Quran yang pernah kita hafal sudah mulai lupa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita tetap selalu memberikan ketajaman dalam berpikir, mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa'udzubika min su'il kibar, dan juga kami berlindung dari kejahatan-kejahatan penyakit sombong, ya. Itu bahaya penyakit sombong. Itu syaitan itu kenapa dia terusir dari surga? Karena sombongnya, ya. Firaun itu dia hancur dari kerajaannya karena sombongnya, ya. Kita jangan sampai dengan apa yang kita miliki sekarang ini jangan sampai kita berkeyakinan ini adalah usaha saya sendiri.
Ini semuanya hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang kita miliki ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Itu semua kekuatan itu, daya dan kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika min azabin nar, dan juga kami berlindung dari azab siksaan api neraka, dan wa azabi fil qabri, dan juga azab siksa api, siksa di kubur. Artinya apa? Cita-cita kita dalam rangka untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita dimasukkan ke dalam surga dan kita bebas dari siksaan api neraka. Dan itu adalah sebuah tujuan, mardotillah, ila mardotillah, ya, anta maksudi. Kita semuanya adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya apa yang kita lakukan di dunia ini, baik itu pekerjaan-pekerjaan kita semuanya, baik itu bersifat individu maupun bersifat sosial, itu sebagai wasilah, sebagai jembatan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau semata-mata kita hidup di dunia, semata-mata kita bekerja hanya untuk kepentingan dunia, maka itu tidak ada artinya. Tapi kalau kita niatkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini semata-mata untuk ibadah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan, maka itu adalah bernilai ibadah. Misalkan kita berangkat kerja, saat kita melangkahkan kaki kita dengan niat untuk pergi bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita, dalam rangka sebagai penguat kita untuk beribadah, maka setiap langkah kita, setiap putaran roda kendaraan kita itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah. Nah, itu karena apa? Karena kita semuanya semata-mata dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, Qaraina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun fin nabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah malak kitu min aqrabin ladak tani al-bariha qala amma law qulta hina amsayta a'udzubika bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurru. Ini dari dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah qala jaa rajulun, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma laqaitu min aqrabi ladaqtanil barih." Tadi malam katanya saya ketemu kalajengking, ya, akrab, Scorpio kalau ini ya. Dan itu ingin ini saya menggigit ya. Kalau digigit kalajengking itu kan langsung apa itu? Cepat membengkak ya. Ya, itu ada racunnya ya. Ladaktani al-bariha. Qala amma law qulta hina amsaita, kata Rasulullah, jika engkau mengucapkan hina amsaita, ya, mengucapkan amsaitu, maka dengan semohon kebaikan dan rahmatmu di sore hari, wa uzubi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, dan saya juga berlindung dengan kalimatmu ya Allah yang sempurna dari keburukan-keburukan yang diciptakan, lam yadurruka, maka itu tidak akan membahayakan kamu. Kita keluar malam, ya, misalkan kita pulang kerja atau pergi berangkat kerja di malam hari, banyak kejadian-kejadian yang di luar sana, entah itu perampokan, apalagi pembegalan, ya, copet dan lain-lain. Semuanya itu jangan lupa kita mengucapkan doa ini, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Kemudian ditambah lagi dengan doa bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu kita ucapkan 3 kali. Auzu bikalimatit tammati min syarri ma khalaq salasa lam yadurruhu syai'un. Insyaallah itu akan terhindar dari kejahatan-kejahatan yang ada. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Di luar sana itu seperti apa ya? Lapangan yang besar, ya, global, ya. Semua orang bisa masuk di situ. Kejahatan, keburukan, kebaikan, maksiat itu semuanya bercampur di situ semuanya, masuk semuanya. Orang besar, orang kecil, ya, semuanya masuk. Nah, untuk memfilterisasi bahwa ini adalah baik, ini adalah buruk, maka kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga yang baik itu akan terlihat di depan kita sehingga kita bisa mengikutinya, ya, dan yang buruk itu akan juga terlihat di depan kita, maka kita akan terhindar dari itu semuanya. Contohnya kita keluar ini, ya, ternyata ada informasi bahwa di jalan ini ada pembegalan atau ada orang tawuran. Itu salah satu petunjuk bahwa kita memperlihatkan keburukan sehingga kita akan terhindar melewati jalan itu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kalau itu benar maka perlihatkan itu yang benar tetap benar dan kami akan mengikutinya. Ya Allah, ya, perlihatlah kami keburukan atau kezoliman atau kejahatan, ya, bahwa yang jahat tetap jahat, yang zalim tetap zalim, dan kami akan menghindarinya dan tidak mengikuti kejahatan itu. Itu hal-hal yang seperti itu akan diberikan petunjuk kepada orang-orang yang selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu yang kita ucapkan saat kita saat kita keluar di mana saja kita pergi. Kan kita keluar di malam hari itu kan banyak sekali alamat-alamat, ya. Alamat-alamat yang kita dapatkan, entah itu misalkan kejatuhan cicak, oh ini alamat sial, atau kita mendengar burung yang tandanya orang meninggal itu katanya, ya, bersiul, ya, burung gagak atau burung apa itu, ya. Oh ini ada yang meninggal, ada yang ini apa semuanya, ya. Kita baca doa yang seperti ini. A'udzubika bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya, 3 kali, ya. Itu sambil kita beristighfar, ya. Kemudian doa-doa, ya, yang kita baca, insyaallah kita akan terhindar dari gangguan-gangguan syaitan, ya, atau iblis. Karena sekarang yang namanya syaitan, iblis itu lebih cerdas daripada orang-orang yang bukan iblis. Kemudian kita tidak bisa membedakan ini kawan kita atau ini lawan kita. Kalau kita sebut kawan tapi dia aneh gerak-geriknya, kalau kita sebut dia lawan tapi dia sangat baik kepada kita dan sangat membantu kita. Nah, dalam hal itu kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Waraina bil isnadi sahih fi sunani Abi Daud wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Aba Bakr As-Siddiq, ya, As-Siddiq radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah murni bi kalimati aquluhunna iza asbahtu wa iza amsaitu qala qul Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada rabbi kulli syai'in wa malikahu
asyhadu an la ilaha illa anta udzubika min syarri nafsi wa syarri syaiton wa syirkihi. Qala kulha iza asbahta wa iza amsaita wa iza akhosta madja'aka. Qala Tirmizi hadis hasan sahih. Ini dari dari Abu Daud, Tirmizi. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, murni perintahkanlah kepada saya dengan kalimat-kalimat atau ajarkanlah kepada saya dengan kalimat-kalimat dan saya akan mengucapkannya di waktu pagi dan di waktu petang. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Abu Bakar, kul Allahumma fatiras samawati wal ardi, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, kemudian mengetahui yang ghaib, ya, kemudian juga yang nampak, rabbi kulli syai'in wa malikahu, kemudian juga Tuhan segala sesuatu dan kerajaannya, ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illa anta, ya, saya bersaksi tidak Tuhan selain Engkau. A'udzubika min syarri nafsi, ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan-kejahatan diri saya sendiri, wa syarri syaitan wa syirkihi, dan juga kejahatan dari syaitan dan kesyirikannya. Qala kulha iza asbata wa iza amsaita wa iza hosta madja'aka. Katakanlah ini, ucapkanlah ini ketika di waktu pagi dan di waktu petang, ya, dan juga di waktu tidur Anda. Wa iza hosta madja'aka, dan ketika kita tidur. Nah, kita tidur malam hari itu aktivitas terakhir kita dari pagi sampai malam. Aktivitas terakhir kita. Jadi kita tutup dengan aktivitas tidur. Nah, sebelum kita tidur, jangan sampai kita tidur kita belum memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah dan menzalimi kita selama satu hari itu. Makanya jangan sampai kita sudah tertidur tapi kita belum memaafkan orang lain. Jangan engkau tidur sebelum Anda memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang telah berbuat jahat kepada Anda. Nah, kenapa? Karena jangan sampai kita tidur itu adalah tidur terakhir kita dan belum kita memaafkan orang lain dan kita belum meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kata-kata yang kita ucapkan saat kita tidur adalah kata-kata terakhir kita, ya, dan kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Siti Aisyah itu selalu dia mengucapkan zikir atau hizibnya sebelum dia tidur. Minimal kita mengucapkan sayyidul istighfar, minimal kita membaca surat Al-Ikhlas wal Mau'izatain, ya, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, kemudian ayat kursi. Karena barang siapa yang mengucapkan ayat kursi sebelum dia tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dan terhindar dari godaan-godaan syaitan dan gangguan-gangguan syaitan selama dia tidur sampai dia bangun. Makanya disebut dengan kita meninggal itu adalah tidur itu adalah al-mautul sogir atau kiamatus sugro, kiamat kecil, ya, itu waktu kita tidur. Dan saat kita tidur itu Allah Subhanahu wa taala menggenggam nyawa kita, ya, menggenggam nyawa kita. Kemudian tapi dia tidak kemudian melepaskannya lagi, ya. Makanya disebut itu adalah kiamat kecil atau mati kecil di saat kita tidur. Nah, di saat tidur itulah ruh kita atau nyawa kita atau jiwa kita itu jalan-jalan kemana saja. Makanya waktu kita tidur itu kita mimpinya di mana saja. Kita bisa melihat Bali, bisa melihat Amerika, bisa kita melihat ruh-ruh yang telah meninggal, atau bisa kita jalan cepat, atau bisa kita terbang. Karena apa? Karena itu sudah terpisah dari
yang kasar dan yang halus. Ya, nah, di saat itulah ruh itu dia jalan kemana-mana, maka harus ada tamengnya, biar terjaga dari kejahatan-kejahatan atau penyakit-penyakit. Ya, makanya dianjurkan sebelum tidur itu kita bersih-bersih diri, kemudian kita wudu, dan kita membaca doa. Agar apa? Agar kita semuanya, kalau kita mendapatkan petunjuk, kalau kita tidur terakhir, maka kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kita pelajari, kita dengarkan, kita baca pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rangka kita semuanya mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Subhanallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.